Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku tentang pendidikan jasmani. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi penting tentang biomekanik olahraga tingkat dasar, yaitu kesetimbangan dan mobilitas dalam kajian biomekanika olahraga. Materi ini sangat penting karena hampir semua gerakan dalam olahraga, baik berjalan, berlari, melompat, maupun perubahan arah tidak terlepas dari prinsip kesetimbangan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Suatu benda dikatakan setimbang jika adanya suatu penyesuaian yang sama terjadi pada seluruh daya-daya yang berlawanan. Dengan kata lain, jika ada daya positif yang bekerja pada suatu benda, maka harus ada daya negatif yang sama besarnya. Karakteristik benda dalam keadaan setimbang adalah bahwa jumlah dari komponen-komponen daya yang bekerja pada benda pada setiap arah sama dengan nol. Dalam ilmu pengetahuan statistika, kita membedakan 3 macam kesetimbangan, yaitu kesetimbangan stabil, labil, dan indifference atau netral. Bisa kita lihat pada gambar ini ya teman-teman, dari stabil, labil, dan indifference ini atau netral, terlihat dari titik beratnya terhadap bidang tumpuannya. Selain dari titik beratnya ini terhadap bidang tumpuan, stabilitas labil dan netral ini terlihat dari luas bidang dari tumpuan dan bendanya. Seperti apa sih macam-macam kesetimbangannya? Oke, mari kita bahas jenis-jenis kesetimbangannya. Nah, yang pertama ada kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ini merupakan seseorang atau benda dapat dikatakan stabil jika si orang atau benda tersebut mendapatkan gaya atau pengaruh luar yang relatif kecil kesetimbangannya. Ini tidak berubah atau dia kembali ke semula. Seperti gambar pada contoh ya teman-teman. Nah, di sini ada G atau gaya. Nah, gaya ini mendapat pengaruh dari luar. Dia mendapat dorongan ke atas. Dari gambar tersebut, benda ini didorong ke atas, lalu apa? Lalu dia balik lagi ke tempatnya semula. Karena apa? Karena dia ada bebannya. Bebannya di sini. Jadi dia meskipun dia dapat pengaruh dari luar, dapat dorongan, dia akan balik lagi karena dia apa? Dia memiliki beban, jadi dia itu akan kembali ke tempatnya semula. Selanjutnya ada kesetimbangan labil. Suatu benda atau orang dapat dikatakan labil apabila dia mendapatkan pengaruh gaya luar yang kecil atau relatif kecil, maka kesetimbangannya itu akan hilang. Nah, ada pada contoh gambar ini teman-teman. Jadi ketika dia dikasih gaya dorongan ke belakang, si benda ini tuh jatuh karena bebannya itu juga tidak selaras dengan tumpuannya, makanya dia itu kesetimbangannya hilang atau labil. Nah, yang terakhir ini ada jenis kesetimbangan netral. Kesetimbangan netral ini merupakan suatu benda atau orang jika mendapat pengaruh gaya dari luar atau gaya yang relatif kecil, maka dia tidak akan kehilangan keseimbangannya, tetapi berubah menjadi posisi yang baru. Nah, kita lihat contoh gambar di sini teman-teman. Di sini ada roda, dia tetap dalam keadaan setimbang, tetapi kedudukannya berubah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan, di mana hukum kesetimbangan ini ada 5 macam. Yang pertama, hukum kesetimbangan 1, dia merupakan kesetimbangan selama proyeksi titik berat ini jatuh dalam bidang tumpuannya. Seperti gambar pada orang ini teman-teman, ketika tumpuannya betul, badannya masih tetap bisa stabil, tetapi ketika tumpuannya jaraknya jauh, badannya akan jatuh ke depan. Nah, di sini juga ada menara teman-teman. Menara ini ketika tumpuannya masih
lurus, dia tidak jatuh. Tetapi ketika tumpuannya sudah sedikit menjauh, nah maka si menara ini sudah pasti dia labil atau jatuh. Selanjutnya ada hukum kesetimbangan 2. Stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya, artinya makin luas bidang tumpuan, maka makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, maka makin kecil pula stabilitasnya. Seperti contoh pada gambar di samping. Ketika orang dalam posisi kaki yang melebar, maka dia dalam keadaan stabil. Tetapi jika kedua kakinya lebih dirapatkan lagi, maka posisi tubuhnya itu bisa dikatakan kurang stabil. Selanjutnya, hukum kesetimbangan 3. Stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya, semakin berat badan seseorang, maka semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Nah, seperti gambar di sini, saat pemain sedang bermain rugby, ini mereka beradu badan, saling bertabrakan. Tetapi badannya yang lebih besar ini tubuhnya lebih stabil daripada tubuh yang lebih kecil ya. Karena di sini dijelaskan semakin besar stabilitasnya ini ada pada berat badan seseorang. Hukum kesetimbangan 4. Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya, makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, maka makin besar pula stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, maka makin kecil pula stabilitasnya. Terakhir, ada hukum kesetimbangan 5. Stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya makin besar jarak vertikalnya, maka semakin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, maka makin besar stabilitasnya. Kita lihat pada contoh mobil balap ya teman-teman. Nah, kenapa mobil balap itu nggak tinggi, nggak besar gitu. Mereka tuh dimodifikasinya tuh kayak ceper, kayak pendek. Kenapa? Karena mobil balap ini ketika dia belok atau menikung itu dia lebih mudah dibandingkan mobil-mobil tinggi. Kalau mobil tinggi itu dia sulit untuk menstabilkannya ya. Kalau mobil kecil ini, mobil pendek balap ini, dia lebih mudah untuk diarahkannya. Lawan kata dari kesetimbangan adalah bergerak atau mobilitas atau mobile. Selain faktor kesetimbangan sangat penting dalam pendidikan jasmani dan olahraga, faktor yang juga perlu diperhitungkan adalah mobilitas. Menurut Kirby dan Roberts tahun 1985, membagi faktor ini dalam hal yang pertama ada starting atau saat memulai gerakan, yang kedua ada fucking atau gerak tipu atau pura-pura, dan terakhir ada stopping atau berhenti dari gerakan. Yang pertama, starting dalam mobilitas atau memulai gerakan. Starting adalah kemampuan tubuh untuk memulai gerakan dari keadaan diam menjadi bergerak. Dalam biomekanika, gerakan awal ini terjadi karena adanya perubahan keseimbangan tubuh. Untuk memulai gerakan secara cepat dan efektif, atlet biasanya memindahkan pusat gaya beratnya ke arah gerakan yang dituju. Contohnya pada pelari saat posisi start, tubuh dicondongkan ke depan agar garis gaya berat melewati batas bidang tubuh sehingga tubuh terdorong untuk bergerak maju. Prinsip ini berkaitan dengan hukum inersia atau hukum 1 Newton, di mana tubuh akan tetap diam sampai ada gaya yang cukup untuk mengubah keadaannya. Yang kedua ada fucking atau gerak tipu atau pura-pura. Fucking adalah gerakan tipuan yang dilakukan untuk mengecoh lawan dengan cara mengubah arah atau posisi tubuh secara tiba-tiba. Dalam biomekanika, gerak tipu memanfaatkan perubahan pusat gaya berat dan manipulasi keseimbangan. Atlet sengaja menggeser berat badan ke satu arah untuk memancing reaksi lawan.
lalu dengan cepat memindahkan kembali pusat gaya berat ke arah yang sebenarnya. Gerakan ini banyak ditemukan dalam olahraga permainan seperti sepak bola, bola basket, dan bulu tangkis. Keberhasilan gerak tipu sangat bergantung pada kontrol, keseimbangan, dan kecepatan perubahan arah tubuh. Terakhir, ada stopping atau menghentikan gerakan. Stopping adalah kemampuan tubuh untuk menghentikan gerakan dengan cepat dan tetap terkontrol. Stopping adalah kemampuan tubuh untuk menghentikan gerakan dengan cepat dan tetap terkontrol tanpa kehilangan keseimbangan. Secara biomekanis, menghentikan gerakan memerlukan gaya yang berlawanan arah dengan gerakan awal, sesuai dengan hukum 3 Newton, aksi-reaksi. Untuk memperbesar kestabilan saat berhenti, atlet biasanya memperlebar bidang tubuh dan menurunkan pusat gaya berat, misalnya dengan menekuk lutut dan membungkukkan badan. Teknik ini bertujuan agar garis gaya berat tetap berada dalam bidang tubuh sehingga tubuh tidak terjatuh. Oke, teman-teman, itu dia materi tentang keseimbangan dan mobilitas. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Oke, thank you for watching. Bye-bye.